Wis tarani iku burung. Geblek begitu. Jadi kalau kita punya jiwa guru, janjane itu lebih manfaat muridnya atau dia? Dia. Nah, dia jelas bermanfaat sekali. Muridnya kalau dia itu bisa melaksanakan dan bisa mengajarkan, nanti dia juga dapat porsinya sendiri. Alangkah hebatnya itu. Karena dia membaca saja, sehingga anak-anak rame ya sebenarnya kurang karpe. Sehingga tadi pun penanaman untuk kedisiplinan, sopan santun dan lain-lain itu juga agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema kajian kita adalah mengenai manajemen guru. Kita tahu bahwa guru itu adalah merupakan suri toladan yang bertugas untuk melakukan pendidikan dan pengajaran serta membimbing peserta didiknya. Akan tapi dalam artian lebih luas lagi, guru itu adalah orang yang memberikan pengetahuan yang baru. Nah, kita semua memiliki tugas sebagai guru, minimal guru untuk anak-anak kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Nah, akan seperti apa manajemen guru tersebut? Mari kita belajar langsung dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, jere-jere sedaya yang dirahmati Allah, mari kita memulai kajian kita ini dengan membaca basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dinilai ibadah. Mari kita siapkan pikiran, hati kita, mata, telinga kita, setidaknya untuk menambah wawasan-wawasan, cahaya-cahaya ilmu yang mudah-mudahan kalau semakin banyak akan memudahkan kita di dalam mengelola kehidupan kita. Tinggal nanti ada materi yang namanya integrasi. Mungkin yang akan datang kita sampaikan integrasi menghadapi situasi ini, bagaimana kita menyikapi cara Islam, baik hati, pikiran, semuanya langkah-langkahnya. Namun sekarang kita memang masih ingin mencoba memperkaya tema-tema yang tema itu merupakan tuntunan Islam, dan tuntunan Islam itu makin didalami, makin dahsyat dan luar biasa manfaatnya bagi kita. Nah, sekarang mungkin banyak yang jadi guru tapi kenapa kok kita ungkapkan kajian kita ini manajemen guru cara Islam? Karena menjadi guru atau memiliki jiwa guru itu ternyata selain tuntunan Islam juga begitu besar manfaatnya bagi kita sekalian. Maka ada kan segolongan yang orang itu mengajak ke dalam kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Jadi begitu banyaknya di dalam rangkaian tuntunan Islam yang ujung-ujungnya merupakan bentuk memberi ilmu kepada orang lain. Nah, ini yang perlu disadari. Yang terkecil adalah pasangan kita.
Yang kedua, anak kita atau saudara-saudara yang lain. Yang ketiga, anak didik kita kalau kita punya anak didik. Yang keempat, anak buah kita. Yang kelima, setiap orang yang dirasakan membutuhkan. Saya dari pengalaman sesepele itu aja, misalkan ke Jakarta atau kemana, hanya itu ada yang dia tukang becak, padahal kita sudah siapin duit cuek. Ada tukang becak satu jelas menjelaskan, ada orang yang pura-pura tahu menjelaskan begitu, mungkin kesana nggak taunya itu alamatnya itu di sebelahnya, gak ngerti. Itu pura-pura ngerti tapi menyesatkan. 1 jam muter-muter balik ini kono gitu. Memang gak ada namanya, tapi sebetulnya dicari. Kan banyak di Jakarta itu kantor-kantor itu kalau namanya perumahan dan sebagainya, contoh itu. Nah, dari situ aja, hanya menanyakan aja, membutuhkan suatu ilmu, informasi, itu jawabannya bisa nyepelek nih, bisa nyengkreng gitu, misalkan merasa dia nggak dapat apa-apa begitu, padahal kadang kita siapin begitu, cemberut itu, nggak tahu ya, tanya yang lain aja gitu. Dan seterusnya. Tapi saya pernah pengalaman 1 tahun yang lalu itu, saya muter-muter karena Google Map-nya ngaco, akhirnya saya terpaksa subuhan di sini aja. Begitu saya nanya, ada orang sepuh jamaah begitu, sangat jelas. Pripun Pak, ada yang perlu dibantu, malah nawak nih, aku harapin ngomong, guru ngomong aja ya, nawak nih. Pak, saya ini kesesat Pak, Google Map-nya tuh muluk-muluk di daerah Purwodadi ke sana. Mau masuk tol itu keliru Pak, karena jam 2 malam begitu. Ada daerah-daerah tertentu yang menyulitkan. Dijelaskan, oh gini Pak, itu nanti sampai ke sini ke sana aja, nanti ada perempatan. Itu tondone itu ada masjid hijau tuh. Terus sampai ke kanan aja kira-kira 1 kilo. Sampai mentok sana itu ada ringin gede Pak. Nanti gua apa ketok nyolok-nyolok, tuh belok kanan. Habis itu langsung pertigaan mentok, bablas sana nggak sampai setengah kilo mlebu tol. Marem rasanya kita ini dengan semangatnya dia begitu. Nah, nggak cuma digantung. Habis itu sampai sana nanti jenengan tanya dewe itu enggak. Karena yang kita cari jalan tol itu kan. Nah, tak dudui pas ono masjid hijau, ono gede, jadi cetok welo-welo. Kelihatan orang itu menguasai informasi dan memang senang memberikan informasi. Tanya dulu, Bapak dari mana? Mungkin wong kono beda jawabannya, nggih. Tapi ini saya dari Pati, jauh kan, berarti medan di situ kurang menguasai. Oh gitu, Pati nggih. Sana. Persis sekitar setengah kilo dan sebagainya sudah masuk. Contoh seperti itu. Rasanya walaupun sepuh, jiwa gurunya itu timbul, memberikan ilmu walaupun berupa informasi. Tapi kan penting tuh, kalau kita nih mendadak dan sebagainya. Itulah. Maka the power of guru itu nanti kita akan coba dengan waktu terbatas, bagaimana itu pentingnya kita memiliki jiwa guru. Mungkin ada yang berprofesi guru ya. Kalau saya itu kebetulan ya neng dindi pengen aja itu ngurui atau apa dan sebagainya. Wah memang dimanapun begitu. Sudah kadang seneng begitu. Termasuk seperti ini itu mungkin 1 jam, tapi kita mempersiapkannya mungkin beberapa hari itu, karena ingin merenung bagaimana cara menyampaikannya agar paling tidak inti-intinya itu bisa dipahami. Jadi itu. Nah, makin banyak ilmu berarti makin banyak cahaya. Makin banyak cahaya di pikiran dan hati kita, makin ceto welo-welo kita melihat mana yang salah, mana yang benar, seharusnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, jadi ini kunci powerful dalam artian luar biasa manfaatnya untuk membina, mengembangkan diri kita. Loh, kok diri kita? Lah ya nanti kita ceritakan. Sekaligus dalam upaya mengajar, mendidik,
mengkader, mengembangkan kualitas orang lain. Nah, orang lain itu ada yang menjadi tanggung jawab kita, berupa anak buah, berupa anak didik, berupa anak-anak kita dan sebagainya. Agar apa? Kehidupan kita lebih berkualitas, sukses, dan berkembang. Jadi guru yang dimaksud dalam Islam itu adalah guru kehidupan. Ada masalah teknis, misalnya matematika, ada apa. Nah, kalau guru yang baik, saya punya dosen yang baik, itu malah dijak, ayo makan-makan besok minggu di rumah gitu. Ada buku yang terkait itu, ini boleh dipinjam, dan seterusnya. Jadi begitu akrabnya dengan mahasiswanya sehingga mereka senang. Dan di dalam mengajar selalu dia berupaya untuk membuat peraga-peraga sehingga akhirnya jelas. Karena apa? Karena misi dari dia sudah jelas, bahwa guru itu bagian dari ibadah, menyebar ilmu, menyebar amal jariah. Nah, kalau kita ngasih ilmu, yang dikasih ilmu melakukan sesuatu, maka kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang sudah dapat ilmu itu. Kan nyumber terus kalau setiap saat kita ini memberikan pembelajaran atau mengajar. Jadi seperti itu ya. Nah, ini perlu dikelola. Nah, ini kelolanya itu bagaimana? Karena karakter-karakter dasar itu kalau dikelola nanti akan menjadi suatu snowballing ya, sesuatu yang menggelembung besar, menjadi kita ini kemampuan mengelola kehidupan kita semakin baik. Ya seperti kalau orang lagi kacau begitu kan, dibully itu kacau, dia belayu, akhirnya kepleset, jeduk, bisa pecah kepalanya gara-gara dia panik, dibully misalnya seperti itu. Nah itu karena dia nggak memahami bagaimana kalau ada orang dibully, dia ngomong ya wanya aku elek kok, warna irungku elek tuh, itu loh irungku elek gitu. Paling yang membuli kapok dia, karena kita pede ngomong seperti itu. Tapi kalau dia puanin, belum aja dibully, wah ini dia. Maka banyak orang yang kayak gitu tuh, pernah konsultasi, dia itu gagap gitu aja, dekem di rumah sampai lama, konsul. Karena dia sering dibully atau direndahkan gitu, guru-guru dia gagap. Lalu saya suruh konsultasi sama kita tuh, tak ceritani dan sebagainya. Nah, jadi begitu. Kalau yang seperti itu hipnoterapi cukup bagus itu sebetulnya. Cuma harus pandai mengarahkan. Kalau enggak, nanti bisa diisi kelompok-kelompok jin itu. Jadi seperti itu. Nah, di dalam mengelola karakter guru secara kafah sebagai upaya mengoptimalkan kualitas mengelola kehidupan yang terbaik. Jadi orientasinya adalah kehidupan kita ini tentu membutuhkan banyak ilmu. Ada ilmu teknis, hitung-hitungan, ilmu ini, ilmu analisa, ilmu apa. Tapi ada ilmu-ilmu yang bersifat akhlak karimah, ilmu mengenai sunatullah dan seterusnya, keimanan, fikih dan seterusnya. Tujuannya jelas, sukses, mulia, nikmat, bahagia, sanah dunia akhirat, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi bagian dari wujud kasih sayang yang bermanfaat bagi seluruh sekalian alam. Nah ini kita cobalah semangat kita semuanya diawali dari hati. Kalau hati kita kacau, kita sombong, kita merasa cukup, kita merasa nggak perlu banyak belajar dan sebagainya, ya rusaklah segalanya. Jadi seperti itu. Nah maka semuanya harus dimulai dengan hati. Ayo kita berubah step by step dengan kesungguhan. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di kondisi manapun kita. Caranya ayo terus-terus belajar memahami, menguasai, mengimani ilmunya. Jadi seperti itu. Nah, kita sebelum dipanggil oleh Allah, ayo kita ingatkan nasihat yang termasuk dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah pada saat pemakaman dan sebagainya, ingatlah bahwa kita nanti juga akan seperti itu, begitu.
Wis nggak usah kakian omong no, wis perjalanan untuk sampai duduk sampai gitu itu bisa merenungi kalau nanti sudah seperti itu kita mau apa seperti itu. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini salah satu titik kunci kenapa kita sangat memandang perlu sekali, yaitu membangun jiwa guru di dalam diri kita. Karena guru itu dasarnya memberi ilmu. Sasarannya ilmu itu kalau bisa dikuasai oleh yang menerima ilmu. Berarti memberi ilmu yang terbaik. Sasarannya orang itu paham dan orang itu bisa menggunakan ilmunya, bahkan mengembangkannya, termasuk mengajarkan. Nah, dalam rangka dia memberi ilmu yang terbaik itu, maka dia kudu punya sangu, bekal. Dalam ilmu guru sering disebutkan kalau itu 1 jam, sebetulnya persiapannya sampai berapa jam, berapa kalinya, berapa biasanya kalau di dosa guru? Hah? Minimal 3 kali. Minimal pengertiannya bisa berkali-kali untuk mempersiapkan dia mengajar yang terbaik itu. Maka ada memang guru yang sekedar asal guru, ada yang guru malah nipu begitu. Saya pernah ada guru di SMA itu pada waktu lulus sengaja orang sing gendeng-gendeng ya, wong seneng nakal itu begitu sudah lulus melumpuk pesta. Duit sangka wong tuane gak diwehni gurune. Dia menjanjikan kalau lulus mau dikasih 2 juta atau berapa begitu. Tapi dasarnya wong beling, Pak. Lulus ojo duitnya lulus bareng lulus duitnya ke pesta. Ngomong itu. Waktu itu saya jadi ketua OSIS. Jadi tahu itu. Wah itu. Wanjaan ngene-ngene. Wah. Wong beling-beling kabeh, tapi dia sudah dapat nilai lulus. Bujuki gurunya. Gurune tentu itu hanya sebagian dia keliling-keliling gitu, sing bodoh-bodoh gitu dianu, yo gelem ngasih, dapat duit dia, tapi sebagian sing beling-beling tadi itu ya, itu sengaja itu. Akhirnya berpesta pora lah. Kalau guru gitu ya jenenge bukan digugu dan ditiru itu kan. Nah itu lebih jelek daripada orang jahat seperti itu. Nah dalam rangka keinginan keras memberi ilmu, memberi bersedekah, memberi, give, yang itu bisa menjadikan kalau materi itu belum tentu jadi amal jariah. Kalau dimasukkan ke masjid jadi amal jariah. Kalau untuk dikasihkan makan enggak termasuk amal jariah. Tapi kalau ilmu selamanya masuk kotak amal jariah. Hebatnya itu. Dan makin dikasih kemana-mana gak hilang-hilang. Gak ada orang yang mau nyopet ilmu itu, gak ada. Terus orang-orang hilang. Aku ilmuku, Pak Toto ngertikan, wah ilmuku sentak, aku kemarin kecopetan. Kan gak mungkin. Jelas? Nah itu hebatnya. Tapi bermanfaat, gak kelihatan tapi bermanfaat. Begitu menghadapi kasus tertentu, dia bisa. Ya nggak mungkin lah untuk ngono-ngono ongkosnya kok kono gitu. Pernah ada konsultasi lu Semarang gitu. Ya Semarang nggak apa numpak mobil Pak, kadang-kadang untuk gitu. Berapa ongkosnya gitu yang ngono-ngono. Ya aku tuku nih mau sithik. Ya kalau tuku banyak nggak laku, duitnya mandek ya Pak. Nah tuku sithik yo hitung ongkos dibagi yang sithik itu. Akhirnya untungnya saja nih ono. Akhirnya rugi janjane. Kan gara-gara hitung-hitungan nggak perlu ke kosinus gitu sebenarnya, tambah kurang bagi kali gue manfaatnya dalam kehidupan banyak sekali gitu. Nek mau cilik-cilik tapi peng ya dah, oh itu bisa banyak itu. Jadi gitu contohnya. Nah jadi keistimewaan kalau kita memiliki jiwa guru, selalu pengen memberi ilmu yang itu adalah merupakan kewajiban kita dan itu beramal jariah. Untuk memberikan yang terbaik itu dia berupaya selalu
pengen mencari ilmu sana sini, ilmunya sendiri termasuk ilmu cara mengajar. Ilmunya sendiri termasuk ilmu, misalnya matematika, dia harus mempelajari matematika itu, terus cara mengajarnya dengan cara-cara bagaimana yang membuat orang itu mudah. Nah, agar kehidupan diri kita, orang lain bisa lebih berkualitas dan bisa berkembang. Jadi seorang yang berkembang, pernah diteliti, itu salah satu karakter kunci dia memiliki jiwa guru. Kalau seorang pemimpin nggak punya jiwa guru, jiwa untuk mengkader, untuk melatih anak buahnya dan sebagainya, bukan menteri panggil menteri-menteri, buah menteri itu separuh korupsi, gak urusan misalnya gitu, demi partai politik dan sebagainya misalnya gitu ya, itu nggak punya jiwa guru. Nah korupsi misalnya dia itu dianu gitu, dicangkeng ya salah dia korupsi misalnya. Padahal kalau punya jiwa ya harusnya nggak seperti itu, semuanya harus dibimbing. Misalkan ya dibawa ke Akmil tempo hari, ke Magelang untuk diadakan baris dan sebagainya. Harus diupayakan anak buah kita ini on the track, sehingga on the track begitu. Kalau jiwa guru, jiwa pendidik ini tumbuh sebagai seorang pemimpin, maka biasanya itu lingkungannya akan semakin bagus. Ada masalah kecil-kecil dipecahkan, kasih wawasan dulu, dipecahkan, kasih wawasan dan sebagainya. Timbullah suatu teamwork yang memang sesuai dengan standar. Akhirnya kalau bisnis bisa bersaing. Jadi itu begitu pentingnya. Kalau misalnya di kampung begitu ya udahlah, apa-apa begitu dan sebagainya, soal geser terus hilang karena PDI. Jadi begitu. Jadi jiwa guru dan pendidik adalah kunci powerful untuk membangun kualitas ilmu dan kesuksesan diri kita dan orang lain. Ya. Jadi bukan orang lainnya, tapi diri kita. Bahkan dalam ilmu Islam yang kita beri itu mantulnya itu minim 10, paling banter 700 kali. Jadi kalau kita punya jiwa guru, janjane itu lebih manfaat muridnya atau dia? Dia. Nah, dia jelas bermanfaat sekali. Muridnya kalau dia itu bisa melaksanakan dan bisa mengajarkan, nanti dia juga dapat porsinya sendiri. Alangkah hebatnya itu. Jadi nggak ada istilahnya guru pensiun. Jiwa guru tuh nggak ada pensiun. Walaupun sudah pensiun gitu. Sudah pensiun terus saya gak usah ngajar ya, gak usah ngajar wis apa-apa gitu. Apa misalkan masjid ruwame caci itu ya dijarne atau apa bisa begitu. Enggak. Jiwa mengajar, jiwa mendidik, jiwa guru itu harus tumbuh dimanapun berada. Karena yang kita ajarkan kalau di dalam masyarakat kan bukan matematika, bukan gitu ya dan sebagainya. Tapi paling tidak begitu. Ada orang masuk ada pondok ke sana yang bagus ini, oh ini dan sebagainya. Jangan sampai guru itu dijadikan suatu proyek. Lemah-lemah akhirnya kursus ning omahe bayar. Terus akhirnya karena kursus ning omahe bayar, kira-kira nilainya apik mboten, Pak? Kira-kira akeh apike. Karena bayar di rumah, tapi tidak semua guru gitu lah ya. Nyatane ono mboten? Ada. Jadi gitu. Memang disengaja deh. Wah, wis anu ngene anu sing ngene. Nah, terus akhirnya ada kira-kira 10 tiap kelas atau 5 tiap kelas itu masuk ke rumahnya lumayan. Soalnya ada suatu kepastian di situ. Pastinya apa? Bahkan nilainya api. Setidaknya 7 atau 8 gitu lah. Nek songo gak wani mungkin dikira gitu. Nah, nek pinter tenan gak apa-apa. Padahal jane belum tentu nek pinter ya gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, kalau gitu tuh ya gak dapat amal jariah gitu kan. Jadi seperti itu. Maka ini contoh-contohnya kalau ada gitu ya. Betapa seorang ibu, orang tua itu mendidik anaknya, dilus-lus penuh kasih sayang, ini dan sebagainya, sehingga anak itu bisa nurut. Anak kalau nakal itu perlu orang tuanya itu belajar ilmu caranya didik anak itu. Ya, sebab ada orang sudah wong tuane iku bagian golek sampah, jadi
jadi semacam kerja kontrakan gitu di pemerintahan. Delala kok ditabrak malah meninggal karena ibu itu anaknya 5. Wah, ini dia berusaha piye sama dulu, untungnya dia agamanya bagus, terus dididik aja gini, ayo diajarin anak-anaknya mengerti dan sebagainya. Rupanya kanduwe anu gini terus masak peyek didol sana didol sini. Akhirnya kuliah 1, begitu sudah selembut golek sing gratisan dan sebagainya. Begitu dia sudah lulus nyambut gawe ngajak dia ya tahu diri untuk ngasih anaknya dan sebagainya. 5-5-nya jadi sarjana semua, masuk di TV. Setelah di TV pulang dikasih duit 20 juta. Bahkan anaknya itu yang belum kuliah, ada universitas yang sudah siap menguliakan secara gratis loh, kayak gitu deh. Nah, akhirnya jadi semua. Padahal seorang ibu hanya iso apa wis. Saya punya kisah khusus di Surabaya seperti itu. Dipegat sama orang Cina bojone, dari Gelimpungan punya anak 2, wahnya apa aja dikerjani. Delalah kok dua-duanya berhasil. Dia berhasil usahanya, kawin musuh wong sing sugih sisan, akhirnya bisa haji dan sebagainya. Duit sing 10 tahun nggak di apa-apa nih untuk modal dia dulu pinjam ke kita, moro-moro dibalik nih, ya jeng ya, alhamdulillah. Jadi saya juga sebenarnya nggak minta, tapi ini Pak wis gitu. Contohnya seperti itu. Jadi begitu banyaknya, dan dia tuh ngajarin anaknya luar biasa. Sehingga ya wis ngerti lah bapakmu ya ibumu yang ini satu-satu yang ini dia sekolahnya rajin. Ibu budo kayak gini ya sekolah paling SMA yang coba kasih rajin. Semangat ngasih ilmu penting rajin itu dilakoni. Sehingga akhirnya dia lulusan ITS satunya lulusan mana gitu. Jadi berhasil, artinya seperti itu. Dia kawin juga oleh Om Sugih wis haji, ya kan? Wah, alhamdulillah enak surga dunia dapat ini. Contohnya seperti ini, Jay. Nah ini gambaran-gambaran saja orang tua. Bondone wis ngetani akeh untuk dia orang kaya raya, mungkin sudah jadi GM atau apa di perusahaan besar, mulai jarang-jarang banget. Begitu mulai bapaknya dinengne piye carane ngasih pembelajaran anakku sing gene ngene wis mulai karena kepeksa. Dia coba nakoknya masa kecilnya. Ini dulu pernah saya setel tapi sekedar untuk gambaran saja. Nah, betapa ilmu mendidik itu sangat bermanfaat sekali. Wong pinter deh, padahal bapak itu ya pinter saja, tapi wis tua, wis tingginya sekolahnya kabeh dan sebagainya. Gak dijak ngomong maca koran dewe dan sebagainya kan gak bagus dalam komunikasi. Wong mulai aja jarang. Enos begini, mudah tersinggungan, makanya hati-hati musuh wong tua itu kadang-kadang memang sudah beda. Ya que confianza lo para la pistola se suena se vaina spurgiti. Pero para la venis. Wis tarani iku bung. Stop wae ngblek begitu. Kasalane ngono. Dia enggak marah. Itu loh cara wibawa orang tua itu begitu kepada anak itu penuh kesabaran. Ya sudahlah, dia belum tahu bagaimana ilmu gurunya bisa berperan. Nah, kon moco dia menyatat sesuatu yang penting itu. Nah, kon moco, ayo moco. Biar dia itu tanya sampai puluhan kali, dijawab dengan enak. Apa le? Iku burung le. Iku apa Pak? Burung cah ganteng. Iku piye? Burung cah pinter. Burung cah ganteng. Wis sampai berkali-kali penuh kesabaran dia memberikan itu. Akhirnya sadar. Sampai 21 kali nanya, selalu dijawab dengan penuh kesabaran. Nah, ini guru, ini seorang guru itu ngajarin sabar. Jadi bocah cilik mau muling dan sebagainya.
Nah gitu loh. Maka kalau memang kita ketemu sama anak-anak yang lagi betik di masjid atau apa, ya kita mesti kudu sabari sebetulnya. Nah, Χωρίς να εκνευριστώ, νιώθω στο γήπεδο δρόμο ώρες. ini contoh ya. Nah, endingnya apa? Sadar dia. Iya ya, bapakku wis nyambut kayak koyok ngene disun. Sayang bapak, ini sayang bapak. Aduh, aku kok suwe ngene wis dibiayai ngono. Ini sebuah pembelajaran. Maka jiwa guru itu harus ada di dalam diri kita biar kita jauh lebih sukses dan sebagainya. Ini contoh misalnya seperti ini. Contoh ini ya. Oh, neng gudang nganggur. Nah ini gurunya, pimpinannya yang senior. Bang Ci ya, ini tadi kan bersih-bersih gudang. Barangnya udah nggak kepake ya? Kamu jadi wong nom gitu. Butuh duit. Sing senior tadi sudah tahu, dia pasti takut itu. Paling-paling nanti digitukan. Nah, akhirnya dia yang lirik deh. Anak buah, Mau diapain barangnya, Sya? wape nih gudang arepe dipoto arepe didol, dipedhe setengah kanan nggak kangge. Terus nggak dipakai, jadi mau penjual. Mau dijual. Tapi ini punya kantor, Sya. Biar udah nggak dipakai, ini semua tuh masih barang perusahaan. Nah, kalau misalkan kamu jual, kamu kan jadi ngambil keuntungan tuh dari sini. Nah, itu nggak boleh, Sya. Apalagi kalau kamu jual, kamu juga jadi nggak berintegritas dan nggak ngejalanin amanah perusahaan, Sya. Gitu ya, Mbak. Dan kalau misalkan kamu jual ini, Sya, ada hukumnya juga. Jadi kalau bisa kamu batalin ya yang sama buat jualin semua. Oh gitu ya, Mbak. Mbak Ci, maaf ya. Oke, yuk kita bawa ke gudang bisa barangnya. Ya, oke. Ini jiwa gurunya tumbuh. Adalah suatu budaya yang harus diterapkan. Jadi seperti itu, ya. Jadi dimanapun peran menjadi guru sebagai sumber motivasi, mengajarkan itu nggak benar dan sebagainya tanpa emosi, penuh kasih sayang kayak tadi bapaknya, kayak tadi mbak tadi itu dan sebagainya, nggak usah emosi tapi diajarin logikanya ini, wah itu tuh barang, wah dan sebagainya, akhirnya menimbulkan sesuatu yang kesadaran. Soalnya dia nggak gelem ngambil semacam itu, itulah manfaatnya guru, ya. Nah, itu kalau di dalam perusahaan akan berdampak luar biasa. Sing korupsi juga jarang dan sebagainya. Oke, kita break dulu, ya. Monggo. Oke. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar sebagian mengenai manajemen guru, tapi akan lebih banyak lagi ilmu yang akan kita petik pada kajian pada sore hari ini. Akan tetapi sebelumnya, mari kita break dulu untuk jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Tuh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandut. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Pargorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada sore hari ini mengenai manajemen guru. J, maka mari kita lanjutkan. J, ada beberapa gambaran ini sebetulnya di dalam urusan memberikan suatu pencerahan, suatu motivasi agar supaya mereka tidak mengukro, tidak mutung, apa kelemahan-kelemahan termasuk begitu. Kadang di dalam sekarang ini sudah zamannya seperti ini, itu Mbok Yao menggunakan banyak hal termasuk modul media semacam ini. Dia itu sudah kaya raya, istrinya cuantik, punya anak, tapi dia sudah menyumbang sampai miliatan di mana-mana. Dia diundang oleh presiden aja lebih dari 7 presiden yang undang dia, termasuk Amerika. Karena dia menjadi motivator orang-orang yang cacat, ojo, ngelokro kasarannya. Tapi semangat dan ternyata bisa seperti itu. Akhirnya dia menjadi guru dia
memotivasi orang-orang yang pudol-pudol sikile, pudol ininya, atau matanya buta atau budak atau apa saja. Ya, ini contoh ya. Ada juga yang memberikan suatu kajian-kajian semacam ini. Ayolah, selain peroleh, jadi yang diusahakan, ayolah kita berusaha. Kalau belum berhasil, berarti usaha kita belum kurang. Berarti ilmunya kita kurang. Belum berhasil, berarti usaha kita kurang atau ilmunya kurang. Kalau ilmunya cukup, usahane tenanan, insya Allah lanah dianahum subulana. Waladina jahadu fina, sopo berasing sungguh-sungguh di dalam jalannya golek ilmu, usaha sing halal dan sebagainya, maka lanah dianahum subulana, akan diberikan jalan-jalan keluar yang baik sesuai cita-citanya. Nah, sungguh-sungguh berada di jalan yang benar, ilmunya mencukupi. Jadi ilmunya seperti itu, misalkan seperti ini dan sebagainya. Di cara-cara memberikan suatu kondisi bagaimana seseorang itu bisa mentransfer ilmu, sekaligus motivasi, sekaligus keteladanan, sehingga orang itu bisa betul-betul utuh mendapatkan ilmu. Ya, nah diantaranya kalau kita ilmu itu ternyata manfaatnya memiliki jiwa guru itu luar biasa. Maka dalam simulasi bisnis saya pernah cerita, kowe guru ngerti tau manfaatnya ping kali, ping tambah, kurang, ping dan bagi. Dalam bisnis itu bagaimana? Iki lho tak ceritanya. Ono banyu netes terus tes. Sedino netesnya piro kuwi? Nanti nggak dihitung itu. Atau berapa liter. Nah kalau itu terus-terusan tiap tahun, duit piro? Ya contohnya gitu ya. Ada lagi yang gini apa? Ada lagi yang begini. Ayo kalau ada 1000 hal yang kayak gitu, pemborosan kayak gitu, dihitung 1 tahun dapat berapa? Tambah, kurangi, peng, hanya 4 itu aja. Kalau disimulasikan, dampaknya besar. Yang semula rugi atau tidak. Ada orang gudang itu kayak konsultasi, aku ke rumah saku untung terus loh Pak, ada proyek banyak itu begitu. Kenapa kok duit untai? Setelah diteliti itu orang gudangnya ketemu sama dulure yang dipasrai di gudang juga, kong kali kong. Yang namanya gelundungan, apa listrik, kabel yang gede ya dia ditaruh begitu. Itu kalau misalkan separuh dipakai, nah, seakan-akan separuh itu hilang dan tidak ada sing nyatet. Kong kali kong, padahal dijual mahal Pak. Sing gede ini sak mini-mini loh Pak. Itu 1 meter mahal itu. Janji digelondong kono sengaja diturai, terus turai gak balik Pak, menjadi sisa. Sentek gitu aja. Padahal ana sing nampung. Suwi-suwi Pak, dihitung-hitung ya duitnya bisa ratusan juta. Iya ya, kenapa ya? Iya Pak, coba dicek. Nah, ternyata guru-guru ambek dulure dia percaya, ternyata kong itu karena pembukuannya tidak baik. Contohnya gitu. Jadi manfaat memiliki guru. Jadi di dalam urusan bagaimana memotivasi orang untuk berubah, salah satunya harus dikenalkan dengan manfaatnya ini. Jadi, manfaatnya dapat pahala, dimudahkan, ditolong oleh Allah, diberkahi. Kenapa? Karena dia menjalankan tuntunan Allah, memberikan sesuatu termasuk ilmu yang sampai dinilai amal jariah, itu perintah Allah. Golek ilmu juga perintah Allah, kan wajib kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Berdakwah, mengajari dan sana sini, tabligh dan sebagainya, contoh-contoh sana sini, itu tuntunan Allah. Setiap tuntunan Allah yang diyakini, maka dapat pahala, perjalanan hidupnya dimudahkan, ditolong, dan diberkahi. Pengertian diberkahi itu terus menerus belgedu, makin belgedu, kayak snowballing itu, makin turun makin gede anunya apa, bola saljunya itu kan gitu. Nah yang kedua, kredibilitas dan kemuliaan kita akan berkembang terus makin tinggi.
kalau dimanapun dia jadi guru ya, pasti dia akan lebih dihormati, dimuliakan daripada enggak gitu. Karena apa? Karena kalau seorang guru yang baik ya dia harus meneladani dong. Dia harus memberi contoh yang baik. Dia harus berusaha sungguh-sungguh agar supaya yang disampaikan itu betul-betul nanti kenyataannya bisa dipakai atau bermanfaat. Jadi, setuju nggak ini? Kalau jadi pemimpin, coba lihat pemimpin yang biasanya gagal karena dia tidak pernah atau sangat jarang untuk membina, istilahnya ngasih pengajaran, ngasih contoh kalau ada kesulitan begitu. Setuju Pak Kai? Nah contohnya begitu, harus kepada anak kita, kepada apa ya, memang kadang bisa berbeda kayak tadi bapaknya yang itu akhirnya dia tahu. Jadi begitu, mudah mengembangkan tim dan anak buah kalau itu dalam sebuah komunitas pekerjaan ya, bisa swasta bisa tidak. Nah kalau jadi ayo kumpul nih, kasus ini kemarin ada begitu aja kok sama umum sampai akhirnya meledak begitu, terus akhirnya kebakaran minta duit agak uangnya piye ini. Nah karena itu harus diantisipasi, harus ini. Kalau ditinggalkan juga jangan ini, kan banyak Pertamina itu salah satu kasus, karena saya punya orang teman saya sekolah di Pertamina, itu salah satunya hal sepele, nggak disiplin intinya itu, sehingga terjadi sesuatu terus akhirnya sambar petir meledak karena petir itu ada yang rusak di salah satu ujung itu loh Pak, delalai ketok Pak tapi janjannya sudah rusak. Karena kalau petir itu sebetulnya bisa di suatu simulasi sehingga ada suatu rangkaian yang itu bisa rusak siji delalai nasibnya kaya LA yang kebakaran itu, delalai yang kesamberin itu nasibnya ya meledak Pak. Nah, apalagi dekat penduduk ya bisa macam-macam itu. Nah, pengembangan ilmu kualitas diri terus menerus. Jadi seorang yang berprofesi guru, walaupun bukan guru formal, tapi berjiwa guru, selalu ingin mencari ilmu-ilmu yang nanti bisa bermanfaat untuk anaknya, anak buahnya, untuk orang lain dan sebagainya. Nah, macam misalnya gini ya, kita belajar sana sini tuh, ya untung mana? Sama-sama untung. Jenengan juga dapat sesuatu gitu, saya juga belajar kan juga dapat ilmu Pak, kan gitu tuh Pak. Apa dikira gratisan itu? Padahal kalau ilmu itu mau dibuat dimanapun nggak iso Pak. Woi saya dupi caranya tak gua ini. Pokoknya di sini aku ngerti hitung-hitungan saya itu tak buah itu ilmu matematika kan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Itulah nilainya jadi amal jariah. Jadi orang berjiwa guru akan selalu gemar untuk belajar, gemar untuk memperbaiki sesuatu. Bicara nih ngajar ini nggak diselah begini nggak iso, diselah begini nggak iso, ya diselah begini aja. Ini begini disalah begini dan sebagainya, kasih sanksi sedikit atau dan seterusnya gitu deh. Jadi belajar untuk mengajar dan belajar untuk mendalami ilmu yang perlu diajarkan. Nah, mendapat pahala amal jariah terus menerus, apalagi kalau muridnya itu jadi anak buah itu bisa bagus, akhirnya anak buah itu jadi senang ngajari juga, akhirnya jadi double itu amal jariah. Nah, contohnya seperti itu. Jangan lupa ya, amal jariah itu proyek yang paling menguntungkan dari amal seseorang. Kenapa? Karena gak pernah tutup itu. Setelah kita mati pintunya gak pernah nutup. Itu bunganya cek ngelunder terus walaupun kita meninggal. Bisa-bisa kita dosanya buahnya karena amal jariahnya kita juga banyak digerus oleh itu. Bisa-bisa kita turah-turah itu timbangan kita itu deh. Nah kalau kita memahami itu, ayolah kita menjadi pribadi yang menjiwai guru deh. Sasaran target mudah tercapai. Jadi kalau semuanya diren, ini kurang ini kurang ngerti ini kurang disiplin ini kurang konsisten, ini laporan gitu, ini kurang begini, ini targetnya begini, marginnya bagaimana ini utang juga ditagih-tagih begitu, dibuat satu sistem yang harus ada warning dan sebagainya. Akhirnya sasaran dan target akan lebih mudah dicapai, dan itu butuh diajarin anak buah kita.
nggak dilepas aja, pokoknya karepmu ya, nggak bisa. Apalagi sekarang ini tidak banyak orang yang memiliki mental otodidak. Kenapa otodidak? Keinginan kuat untuk belajar sendiri. Umumnya orang masih nggak sampai ke sana. Padahal kalau orang punya jiwa guru, pasti otodidaknya tinggi. Dimanapun dia bisa mengambil pembelajaran, sehingga kapasitasnya itu walaupun nggak terasa itu makin banyak. Begitu numpuk baru ngoceh baru ketahuan udah kok sampai begini dan sebagainya. Jadi contoh seperti itu ya. Nah, memiliki budaya mencari yang terbaik, budaya mencari ilmu yang terbaik, piye ya caranya ini, piye caranya aku coba tak pelajari, coba gini dalam kasus ini gimana, dia bisa konsultasi ke sana ke sini, buka buku sana buka sini, buka Google Map, Google apa itu sing di Google itu tentang penyakit ini, tentang apa yang jadi problem dia atau problem perusahaannya atau problem apapun anak buahnya dan sebagainya. Tujuannya untuk memberi yang terbaik. Ini terjadi budaya golek yang terbaik, memberi yang terbaik. Semuanya itu nilainya sangat tinggi dalam Islam. Ya. Nah, kualitas kehidupan kita akan semakin baik. Ya, masuk akal nggak itu kalau kita punya jiwa guru? Karena selalu ingin belajar, selalu ingin mencari untuk nanti diberikan kepada anak-anak kita, anak didik kita atau apapun atau lingkungan yang belum paham dan sebagainya dan sebagainya. Saya kan sering dimintai konsultasi itu. Ya kebanyakan karena mereka miskin ilmunya, ikhtiarnya terbatas, ininya terbatas, ininya, jadi akhirnya blunder gitu. Sayangnya yang konsultasi itu kebanyakan posisinya sudah di ujung tanduk, udah utangnya kemana-mana, bisnisnya sudah nggak layak sama sekali, akhirnya susah, kasih tahunya susah, pengennya instan. Sampai ada yang tanya, oh saya lagi ruwet sekali itu, doa apa yang mati gitu. Jawabannya ya angker loh, doa tok ya kayak dia ya gak jadi Pak. Maunya gitu sama orang yang tidur sambil berdoa mudah-mudahan besok bakal udah duit kabeh, ya gak bisa kayak gitu itu aja. Nah, kualitas kehidupan kita makin baik, keteladanan kita akan semakin berkembang. Akhirnya kita menjadi pribadi yang penuh keteladanan, pribadi yang mulia. Nah, makanya kiat memperkuat jiwa guru itu sebetulnya bukan jiwa guru saja, tapi semua tuntunan sebetulnya pada dasarnya hampir sama. Kiatnya itu apa? Nah, memahami, meyakini manfaatnya sangat besar bagi diri kita dan orang lain. Bersedekah itu manfaatnya banyak sekali nggak bagi diri kita sama orang lain. Iya. Bukan orang lain tuh loh, diri kita iya loh ya. Nah gitu ya. Nah karena mensucikan dan menyuburkan itu. Nah jadi gitu ya. Nah, yakini bahwa tuntunan Islam dan apa mengajar, mendakwahkan, memotivasi orang, memberi ilmu kepada orang yang terbaik itu tuntunan Islam. Yakini setiap tuntunan Islam dapat pahala, akan dapat pertolongan, dimudahkan oleh Allah, akan dapat berkah. Berkah itu nyumber terus, jadi akhirnya berkahi gitu ya, subur berkahi seperti macam itu. Ya. Nah, terus habis itu ini di mana-mana sama, karena kemarin saya pernah diskusi sama guru ya, guru yang ini. Nah, punya visi dan niat yang kuat. Visi, bahwa saya tuh pengen begini, pengen jadi guru dimanapun, pengen menjadi orang yang meneladani, mengajarkan sesuatu yang sangat kurang, bahkan nggak usah diminta-minta. Malah kalau saya dipanggil kemana-mana itu sudah lebih dulu saya katakan free ya. Dulu ada Niha itu ya, pelanggannya manggil ke kita di Purwodadi. Wes pesankan jangan pulang-pulang jangan kasih amplop seperti itu. Karena itu urusan dengan Allah lah, masalah ekonomi. Dimanapun walaupun capek, ngekakni bensin, apa dan seterusnya. Karena itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi kita mudahkan. Nah, punyalah visi dan niat yang kuat.
tentang pentingnya memberi yang terbaik, termasuk ilmu itu. Nah, ini adalah pondasi-pondasi dasar untuk membuat jiwa guru itu bisa berkembang baik di dalam diri kita. Terus niatkan ikhlas, tujuannya golek ridho Allah. Kalau ada hambatan-hambatan, Allah mencatat bukan hambatannya, tetapi upaya kita. Nah, itulah, bersungguh-sungguhlah, sabar kalau ada hambatan-hambatan, memang perlu waktu, tidak bisa gerusa-gerusu. Nah, kayak tadi itu yang disampaikan bapaknya tadi atau mbaknya tadi dan seterusnya, dan tawakal. Setelah mengajarkan dan sebagainya, serahkan sama Allah, iringi doa dan sedekah. Nah, sedekah ini kelihatannya sepele, tapi sedekah itu salah satu manfaatnya memudahkan apa yang kita cita-citakan itu bisa tergapai. Nah, kita mau didik ini merukune dulur dan sebagainya kan banyak tau. Nah, itu salah satu kuncinya adalah sedekah sidik sampai dikhususkan. Muga-muga sedekah itu bisa dipermudah oleh Allah untuk kita punya niat apa? Niat api untuk ngerukune suami istri, misalkan tonggo kita misalnya gitu ya, atau dulur kita yang lagi sedang gegeran, misalkan seperti itu. Nanti akan banyak inspirasi itu. Kalau pengalaman saya manfaatnya besar. Kalau kita lagi galau atau apa ya, salah satu yang membuat hati kita jadi lega gitu, masalah jadi kecil itu selain zikir juga sedekah. Selain kita berikhtiar terus dengan sabar, ya. Jadi begitu. Nah, pelajari, pahami, dalami ilmu-ilmu yang ingin kita ajarkan itu. Misalnya, anakku kok matematikanya kurang apa ya, piye caranya? Ya kita ngajarin sehingga dia bisa ngajarin di situ. Kok orang gudang itu kok nggak beres-beres toh, stoknya keliru terus dan sebagainya. Bagaimana dia mempelajari dulu kemudian menyampaikan. Nah, karena itu seorang yang memiliki jiwa guru, jiwanya akan berkembang terus, kualitasnya akan berkembang terus. Biasanya kapasitas, kemampuan, problem solvingnya akan meningkat terus. Karena itu jadilah punyalah jiwa guru terhadap anak-anak kita, ya, termasuk anak buah dan anak didik kita gitu ya. Pelajari, pahami, dalami cara atau seni mengajar yang baik dan efektif. Seni ini mengajar ini ya, perlu dievaluasi, perlu ini. Kalau ada kesulitan, apa kesulitannya dan sebagainya. Sebab banyak orang yang kadang-kadang sepele, dia di kelas 1 pinter, karena pinter, terus dia diloncatkan ke kelas 3. Di kelas 3 itu dia jadi bodoh banget, mungkin tidak siap secara mental dan sebagainya, terus introduksinya kurang, sehingga begitu di kelas 3 loh jadi bodoh terus kemudian dia baliknya kelas 2 kok jadi bodoh ya. Pernah kejadian itu, saya alami dengan konco kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi perlu ada gradual yang ada tahapan, ojo ngeloncat ngono. Corone jalan pintas ngono corone. Itu tidak semuanya berhasil, tapi kalau pondasinya kuat bisa. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, mentalnya gitu, ketemu mau kampung ini akhirnya begitu, akhirnya nggak bisa, malah nggak gagal malah. Contoh seperti itu. Sama dalam bisnis juga gitu. Ojo meloncat, ini ono kesempatan beli pabrik 10 Sritek lagi akhirnya susah. Utangnya wis 32 triliun misalnya kayak gitu. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian praktekkanlah, uji cobalah ilmu-ilmu ini dengan semangat yang ada di sini untuk kepada anak-anak kita, anak buah kita, anak didik kita, orang yang membutuhkan. Karena ada orang tanya ini, banyak itu ceritanya. Nah, kemudian cek evaluasi terus menerus, pecahkan, lakukan perbaikan terus. Ini ilmu manajemennya. Yang merah ini ilmu manajemen, ya. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Sebetulnya kalau itu dibahas luar biasa sebetulnya. Sebab orientasi manajemen mengelola itu orientasinya adalah continuing improvement. Suatu improvement, suatu perbaikan yang terus menerus. Mungkin awalnya neng kene,
Tapi begitu kita nggak ngelihat konco kita jadi rutinitas. Ternyata setahun nggak ketemu gitu tuh dia wis ning kene. Bisa meloncat karena kita rutinitas terus, gitu loh ya. Terus setahun lagi terus wis profesor kayak gitu. Padahal dia kejebak oleh rutinitas. Yo jadi pengusaha atau jadi karyawan biasa begitu. Tapi yang lainnya sudah bablas. Kenapa? Karena dia menggunakan ilmu manajemen. Plan to check action, plan to check action, plan to check action, terus dievaluasi. Dan kehidupan kita ini harus dikelola. Salah satu prosesnya adalah plan to check action. Rencana no, paksa. Kayak kemarin aku rodok malas sithik, rodok menggang gitu ya. Khusus ngajine gak stabil gitu. Saiki arepe poso itu tak kasih gitu, tak kasih jadwal ini 2 hari gitu. Alhamdulillah kejar itu, ada yang sekian jus gitu ya. Itu kalau nggak dipaksa itu gak iso. Direncanaannya rodok dipaksa. Nah, nek marem misalkan 1 hari jus itu marem aku. Nek bagi saya terus terang aja ngaji sedina sak jus itu wis cukup banyak itu. Nah, menurut saya jujur aja. Gitu loh, Pak. Ini dari kapasitas saya itu. Kadang-kadang lali ngono-ngono bisa 2-3 hari sak jus gitu. Contoh gitu ya. Jadi ini betapa dasarnya ilmu mengelola itu diawali apa? Rencanaan yang apik, kerjakan yang baik, resource-nya apa pilih yang apik, jalannya harus benar dan sebagainya. Asahlah terus-menerus kompetensi kita dalam mendapatkan ilmu dan teknik mengajar sehingga kita menguasai dan semakin terampil. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dasar-dasarnya ya, dia mengajar kemanusiaan. Allah itu adalah Sang Maha Guru. Sang Maha Guru itu adalah Allah, mengajarkan kepada semua lewat tuntunannya dan sebagainya. Jadi di Quran itu pembelajarannya banyak sekali. Praktek-praktek untuk belajar banyak sekali di dunia ini. Lihatlah sejarah sana, lihatlah sini dan sebagainya. Termasuk ini di surat Al-Alamal Insana Malam ya Allah. Nah, contohnya seperti itu. Mendidik anak, Luqman misalkan, dia diajarin. Yang penting-penting kalau dalam kehidupan, anakku, janganlah bersedekah Allah, sungguhnya bersedekah Allah benar-benar kezaliman yang besar. Nah ini ya ceritanya, cepat kita anukan. Nah, tidak sepatutnya orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Jadi orang yang nekuni jadi guru, memperdalam, meningkatkan pengetahuan kepada semua masyarakat itu, baik teknis maupun non teknis, itu dipadakne dengan pahalanya orang yang berjihad. Jadi Allah memandang ilmu itu penting, membuat orang bisa lebih mudah, bisa lebih sukses, bisa lebih menikmati jalan yang lurus dan sebagainya. Karena itu memang dianjurkan orang untuk selalu berdakwah atau mengajar atau istilahnya jadi guru gitu loh. Maka ini disejajarkan dengan maju perang itu ngajar ilmu ya podo jihad gitu loh. Bahkan kalau orang itu meninggal atau separuh lebih dalam wis dia mau belajar delala ketabrak meninggal, itu termasuk dia itu mati syahid saking memandang pentingnya. Jadi seperti ini, dan orang yang berilmu itu adalah akan ditingkatkan kemuliaannya beberapa derajat, kualitasnya derajat. Nah, 1 derajat versi kayak gini ada terjemahan itu adalah signifikan seperti langit bumi, sangat signifikan itu perbedaannya. Nah ini kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh berkah supaya mereka menghayati ayatannya dan orang-orang teknisnya. Nabi kita lebih banyak mata batinnya yang sudah sangat kuat begitu, sehingga dalam waktu ketemu aja pertama kali sudah ngendikan Nabi itu gak bakalan kuat, hai Musa, melok aku gak bakalan kuat karena ilmunya jauh gitu. Dia sudah punya mata batin yang luar biasa, kedekatannya dengan Allah, sehingga barang sih gak masuk akal itu bagi dia sudah masuk akal, masuk perahu dan sebagainya. Gak kuat terus Nabi Musa 3 kali, tapi dia dapat pelajaran. Iya ya, boleh ilmu itu kita ini ternyata nggak boleh sombong. Musuh Nabi kita 3 kali aja saya nggak sabar.
logika aku yang nggak nyandak sebenarnya seperti itu ya. Nah, barang siapa menghendaki kebaikan dunia pakai ilmu, barang siapa menginginkan akhirat pakai ilmu, barang siapa yang dua-duanya hendaknya juga mencari ilmu. Nah, agama itu untuk mencapai sukses dunia, sukses akhirat. Jadi contohnya ini lagi, nih mumpung gurung dianu, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, ulama. Jadi bagi pendidik sebetulnya hebatnya dia itu adalah bagaimana dia selalu memperbaiki, ngecas mencari yang terbaik, akhirnya menjadi orang yang terbaik. Di dalam memberikan ilmunya jadi gampang, jadi mudah, jadi powerful untuk muridnya itu pinter. Maka murid yang baik itu kudu golek guru yang baik. Ojo guru sing tanggung dan sebagainya, repot itu, nanti nggak dapat ilmunya yang benar-benar. Jadi seperti itu. Kalau bisa guru ini banyak. Kalau zaman dulu tuh ulama-ulama yang besar tuh, ilmu falak kono sing jago, ilmu bahasa Arab kono sing jago, ilmu ilmu tafsir kono sing jago. Jadi akhirnya dia ketemu sing jago-jago itu. Nah, orang yang berilmu biasanya dia adil, ya. Nah, menegakkan keadilan salahnya orang yang berilmu. Jadi ada banyak manfaatnya orang yang berilmu, dan itulah pentingnya untuk kita belajar. Semua dalam keadaan baik. Kelompok pertama membaca Quran, berdoa pada Allah, jika Allah berkehendak maka akan diberi apa yang diminta. Sementara kelompok yang kedua belajar, mengajar. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru yang baik. Semuanya dalam kebaikan. Ini dalam artian di surah Hadid. Jadi salah satu amal yang baik itu salah satunya menjadi guru. Ya, jadi sama kita itu. Nah, ini banyak, ya, mulia ini menjadi pewaris, barang yang menuju kebaikan maka dia akan mendapat pahala-pahala inilah. Menuju kebaikan itu termasuk ilmunya, ya, ilmu kan semuanya baik toh. Maka dia akan mendapat pahala orang yang mengerjakannya, dan seterusnya. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat, dan seterusnya, sebagai kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya, dan seterusnya. Ini banyak ya. Nah, manusia yang meninggal terputusnya termasuk ilmu yang bermanfaat, anaknya soleh dan sebagainya. Nah, mari kita semangat menjadi jiwa guru. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Mungkin satu atau dua, silakan. Ada yang hendak bertanya tentang materi kita pada sore hari ini mengenai manajemen guru? Ya. Oh iya, Monggo. silakan, ada satu pertanyaan. Apa bedanya guru dengan ustadz? Baik, pertanyaannya, apa bedanya guru dengan ustadz? Ustadz itu terjemahannya guru. Ustadz bahasa Arab. Ustadz. Nah, itu mengarah kepada fungsi. Fungsinya ustadz atau guru itu dia memang sangat care atau peduli untuk menyampaikan ilmu-ilmu, entah bahasa Arab, maca Quran, qiraah piye, entah matematika dan sebagainya. Tapi kalau ulama ini sebetulnya mengarah kepada orang yang mendalami ilmu sampai dalam betul, kemana-mana dia memikirkan tentang kekuasaan Allah dan sebagainya, maka dia akhirnya menjadi ulama. Nah, ulama itu bukan fungsi guru. Nah, biasanya ulama kalau dia punya jiwa guru, biasanya demikian, maka dia wis duwe ilmune sing mateng. Sehingga kalau ngasih, misalnya kayak Gus Baha atau apa, itu ilmune mateng sehingga mudah dicerna dan mudah dipertanggungjawabkan. Gitu, Pak. Nggih. Cukup? Baik. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya jawabannya. Ada komentar yang mantan guru kita ini? Ya bukan mantan guru. Monggo, perlu disampaikan? Monggo, mungkin perlu. Baik. Silakan, monggo Pak. Nah, ini termasuk salah satu mantan guru ya. Iya, mantan guru yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi guru mulai tahun 79 berarti. Jadi untuk saat ini saya sudah purna selama 5 tahun.
formalnya, tapi jiwa gurunya kan Jiono toh. Ya kalau kami lihat sekarang ya, intinya guru-guru sekarang, anak-anak muda itu kurang memahami bagaimana karakter siswanya dulu. Itu penting sekali sebetulnya ya. Jadi karakter anak-anak itu dalam kita menanamkan suatu pengetahuan, kalau kita tidak membaca karakter anak dulu, semua yang akan kita berikan itu akan tidak bisa masuk dengan sempurna. Yang kedua, ketika generasi kami yang sudah tua-tua ini mau mengajarkan sesuatu itu, aku kudu hafal. Nek ora hafal dhisik aku isin. Itu pedoman saya dulu begitu ya. Tetapi anak-anak sekarang karena dengan adanya laptop, semua sudah diprogram di situ, ditulis di situ, mereka tidak berdiri dari kursi karena dia membaca saja. Sehingga anak-anak rame ya sebenarnya ngurung karepe. Sehingga tadi penanaman untuk kedisiplinan, sopan santun dan lain-lain itu juga agak sulit. Oke. Terutama bagi anak-anak muda sekarang intinya itu ya. Sidik-sidik itu kalau dipandang itu tujuannya adalah material. Kalau dulu kan tidak. Dulu itu istilahnya setiap kawannya itu tinggi sekali. Tapi kalau sekarang saya muncul itu meditnya Pak. Iya, karena dia merasakan bahwasannya saya sudah 10 tahun kelihatan tidak diangkat-angkat, sehingga mereka itu ketahui bagaimana gitu loh Pak, angin. Jadi mereka materi. Ya, kira-kira begitu. Jadi untuk ini teman-teman, kalau anak-anak yang jadi guru semangat kita, janganlah menilai sesuatu itu dengan materi dulu. Pengorbanan itu lebih penting dari material. Baik, terima kasih. Ini melengkapi. Jadi itu sebetulnya teknik mengajar. Memang betul ya, dalam apapun harus menarik dulu, entah dikonsentrasikan dengan doa. Kalau dalam Islam itu diawali doa dan sebagainya. Dan setiap makin banyak orang, ilmunya adalah setiap orang itu unik dan dewe-dewe. Ada yang bisa umum, ada yang perlu khusus. Karena itu kalau perlu khusus ya perlu ada pemanggilan secara khusus, tapi ojo kon bayar terus ben nilainya dhuwur kayak gitu. Kowe kan nilaimu elek ngene-ngene ya kursus ya di rumah nanti ya gitu. Ya gak usah akeh bayare seminggu sekali samine kayak gitu. Nanti dapat nilai bagus nek carane ngono ya bar murid kita. Nah, salah satu produk pengajaran kita ini masih belum terlalu baik, sehingga menimbulkan suatu rakyat semesta kita ini masih banyak yang istilahnya kurang sesuai yang diharapkan. Lebih baik nerimo amplop daripada enggak gitu kayak gitu. Kalau untuk pemilih di sing amplop akeh ya tak coblos, berarti tandanya dia kan lomo, paling lomo ya tak coblos, tak duit atau DE jadi penggarong gak urusan itu. Nah contohnya seperti itu. Nah ini yang perlu ya. Nah maka di dalam punya jiwa guru selalu harus dievaluasi itu ilmunya sendiri ya. Terus kemudian cara mengajar. Tadi salah satunya yang disampaikan adalah teknis belajar, atau kalau dalam urusan anak-anak itu parenting dan sebagainya. Ada ilmu tersendiri. Dan saya semua guru yang sudah pasti dapat itu. Ini harus merencanakan, ini harus evaluasi penilaian, ada hambatan khusus enggak pada di anak dan sebagainya. Kalau guru benar-benar memang harusnya bayarannya mahal. Cuma kalau guru di Indonesia ini kadang-kadang sertifikasi oleh duit wakil kangge umroh, tapi kualitasnya tidak semuanya meningkat. Setuju betul? Ada yang meningkat itu, tapi duit oleh disewa, ditabung kangge umroh gitu loh Pak. Kualitasnya belum tentu meningkat. Tapi kalau begini gak mari-mari, maka kita hentikan, kita selesaikan, kita kembalikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita tadi sudah menyimak dari awal hingga akhir, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dan kita amalkan sekeluarnya kita dari sini nanti sebagai amal jariah ya. Nah, tadi sudah belajar juga mengenai keutamaan dan kiat-kiat memperkuat jiwa guru dalam diri kita. Semoga yang di sini minimal bisa lebih kuat lagi jiwa gurunya dan bisa mengedukasi sekelilingnya. Guru adalah pendidik yang mengajarkan kita pengetahuan sedikit demi sedikit tentang ilmu, lalu akhirnya kita pun bisa dan mengetahui.
Salah satu cara kita untuk mensyukuri ilmu dan berterima kasih pada guru adalah dengan cara mengamalkannya. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru.